Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian siang dalam bahasan kitab tauhid atau bahasan akidah dari akhir kitab Sahih Bukhari, kitab tauhid yang kita sedang bahas yaitu bahasan tauhid atau akidah dengan merujuk kepada Sahih Bukhari, pembahasan akhir dari kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk membaca kembali sejumlah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang bab tauhid. Kita akan membahas bab yang keempat sekarang, yaitu babu qauluhu ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahad. Qala Allah Ta'ala innallaha indahu ilmu sa'ah. Wa qala Allah Ta'ala anzalahu bi'ilmihi. Wa qala Ta'ala wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Wa qala Ta'ala ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa qala Yahya al-Dhahir ala kulli syai'in ilma wal batin ala kulli syai'in ilma. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Khalid ibnu Makhlad qala hadatsana Sulaiman ibnu Bilal qala hadatsani Abdullah ibnu Dinar an Abdillahi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ma taghidu al-arham ilallah wa la ya'lamu ma fi ghadin ilallah wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun ilallah wala tadri nafsun bi ay ardin tamut ilallah wala ya'lamu mata taqumu sa'ah ilallah. Wa qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasan Muhammad ibnu Yusuf hadasana Sufyan an Ismail an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab wa huwa yaqul la tudrikul absar. Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzab wa huwa yaqul la ya'lamul ghaiba illallah. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas di pertemuan 2 pekan yang lalu, artinya pekan pertama kemudian pekan kedua berkaitan tentang masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas yaitu nama Ar-Rahman, nama juga masuk di dalamnya Ar-Rahim dan sifat rahmah. Kemudian nama Ar-Razzaq dan kita udah jelaskan kemarin ya. Kemudian ini bahasan yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu membawakan sejumlah ayat ya, ini satu yaitu surah Jin ayat 26, kemudian surah Luqman ayat 34, surah An-Nisa ayat 166, kemudian surah Fatir ayat 11, surah Fussilat ayat 48. Jadi beliau membawakan di sini yaitu 5 ayat ya. 5 ayat menjelaskan tentang sifat ilmu. Kemudian beliau membawakan 2 hadis. Jadi beliau membawakan 2 hadis, yaitu hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu taala
anha. Ya. Imam Bukhari ingin menjelaskan di sini tentang isbat sifatul ilmi lillah, yaitu ingin menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bacakan dulu di sini tentunya ayat Quran. Itu surah Al-Jin ayat 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan, tidak mengasih tahu kepada siapapun tentang perkara yang gaib. Ya, sehingga di sini kalau orang idda'i ilmil gaib faqad kafar. Maka siapa saja yang mengklaim tahu perkara yang gaib, maka dia telah kafir. Jadi kalau ada orang mengklaim tahu perkara yang gaib, maka itu adalah telah kafir. Ya, oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salah satunya dalam kitab Nawaqidul Iman, maka disebutkan salah satu pembatal keimanan itu adalah iddi'aul ghaibi, yaitu orang yang mengklaim tahu perkara yang gaib. Kemudian beliau membawakan surah Luqman ayat 34, Innallaha indahu ilmu ghaib. Sesungguhnya di sisinya, artinya sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu sa'ah. Hal ini menunjukkan bahwa kapan terjadinya hari kiamat termasuk dari perkara yang gaib. Dan termasuk ilmu yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam hadis Jibril ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Mal mas'ulu bi'alami minasail." Artinya orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Nah, tetapi malaikat Jibril setelah itu bertanya tentang ciri-cirinya, ya, tentang ciri-cirinya. Kemudian firman Allah Ta'ala yang ada pada surah An-Nisa, wa anzalahu bi ilmihi. Yang dimaksud di sini Allah menurunkannya, artinya menurunkan Al-Quran bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya. Kemudian mu'alif membawakan surah Fatir ayat 11. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmihi. Di sini artinya bahwa Allah mengatakan Allah Maha mengetahui apa yang dikandung oleh seorang wanita, ya, ketika dia hamil, dan juga ya tidaklah lahir seseorang, ya, dilahirkan oleh ibunya kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Dalam arti Allah mengetahui ya kapan akan lahir, ya, termasuk detiknya kapan, ya, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian akan sehat, akan sakit, kemudian akan berapa umurnya, kemudian juga apakah akan termasuk orang yang muslim atau kafir, termasuk juga apakah dia akan termasuk orang yang mungkin berbahagia atau di dunianya akan mendapatkan ujian. Maka Allah Ta'ala sangat mengetahui itu semua, sebagaimana mungkin nanti akan dijelaskan secara terperinci insya Allah. Kemudian berdalil dengan ayat yang kelima, yaitu surah Fussilat ayat yang ke-47. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya dikembalikan ilmu sa'ah. Dalam arti tidak ada makhluk, ya, termasuk para malaikat, kemudian para nabi, para rasul, orang-orang soleh, tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Ya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang mengklaim tahu kapan terjadinya hari kiamat, faqad kafar, maka dia adalah telah kafir. Tapi kalau disebutkan alamatnya,
ya dinamakan dengan alamatus sugro ataupun alamatul kubro sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, maka sudah barang tentu ini telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih ya tentang adanya ciri-ciri hari kiamat. Tetapi kapan akan terjadinya hari kiamat, maka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam dua hadis ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, satu dalam hadis Jibril di mana beliau dikatakan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, maka beliau mengatakan mal mas'ulu bi'alama minasail. Artinya orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian ketika ada orang juga bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka Nabi SAW berkata, mada a'dadta laha. Kemudian orang itu ditanya, apa sih yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Lalu orang itu mengatakan, tidak ada sesuatu selain aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Artinya kalau mencintai Rasul, maka dengan karunia Allah, Allah Ta'ala akan mengumpulkannya nanti. Ya bersama Rasul tentunya adalah di surga. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan asar dari Imam Yahya. Ya. Dan di sini asarnya adalah berkaitan dengan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi itu adalah tafsiran. Al-zahiru ay ala kulli syai'in ilma. Artinya Allah Ta'ala kepada sesuatu itu adalah mengetahui. Wal batinu ala kulli syai'in ilma. Ya. Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau ada dua, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi SAW mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Ya, jadi mafatihul ghaib ada 5. Artinya di sini disebutkan sesuatu yang merupakan usul ghaib ada 5. Yang pertama dikatakan tidak ada yang tahu apa yang ada di rahim kecuali Allah. Jadi tidak ada yang tahu dalam yang rahim kecuali Allah. Ya, nanti kita akan jelaskan tafsirnya. Ya, perincian bahwa ya masuk di dalamnya apakah perempuan ataupun laki-laki, apakah akan hidup atau apa ketika lahir akan hidup ataupun mungkin mati, apakah akan keguguran ataupun tidak gitu kan. Kemudian apakah berapa umurnya, akan kapan matinya, apakah dia akan menjadi mukmin ataupun kafir. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Dan tidak ada yang tahu akan turunnya hujan kecuali Allah. Ya. Kemudian tidak ada yang tahu di mana seseorang itu akan meninggal dunia. Kapan akan meninggal dunia seseorang dan di mana dia akan meninggal dunia kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang dibawakan oleh muallif dengan sejumlah ayat yang tadi dibawakan oleh muallif, sebelum kita menjelaskan tentang makna ayat dan makna hadis, kita akan ambil dulu fikih Imam Bukhari terhadap ayat-ayat ini dan terhadap hadis yang dibawakan oleh beliau. Nah, tentunya poin yang pertama dan poin yang utama yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan mencantumkan hadis ya dalam kitab ini, artinya dalam kitab Sahih Bukhari ini adalah untuk menjelaskan satu poin yang sangat penting, yaitu isbatul ilmi lillah, yaitu menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Jadi sifatul ilmi lillah, menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini karena adanya penyimpangan di dalam penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui
Ya, rukun iman kepada Allah udah dijelaskan sejak awal. Al-imanu bi wujudihi, al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada adanya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus berkaitan dengan nama dan sifat Allah itu ada dua penyimpangan. Jadi dalam penetapan nama dan sifat Allah itu ada dua penyimpangan. Jadi kenapa para ulama membahas tentang khusus nama dan sifat Allah dalam kitab-kitab akidah? Jadi ada kitab-kitab akidah itu ada yang membahas secara global inti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang membahas tentang tauhid uluhiyah saja. Ada yang membahas seolah-olah pembahasan pokoknya adalah akidah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua kelompok besar yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari akidatus salafus saleh. Pertama yang dikenal dengan gulatul isbat, yaitu orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan nama dan sifat kepada Allah Ta'ala. Yaitu kaum yang dikenal dengan mumatsilah musyabbihah. Mumatsilah musyabbihah. Yaitu yang menetapkan nama kepada Allah dan menetapkan sifat kepada Allah. Jadi Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, tetapi mereka itu menyerupakan sifat Allah atau nama Allah dengan nama makhluknya. Dan ini tentunya adalah yang dinamakan asyirku fi sifatillah, yaitu syirik dalam sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menafikan persamaan, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian hal ta'lamu lahu samia. Kemudian Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah Ta'ala menafikan persamaan. Allah memiliki nama, tapi nama Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat, tetapi tidak sama dengan sifat apa? Makhluknya. Jadi ini adalah kelompok yang menyimpang yang dinamakan dengan musyabbihah. Ataupun dengan istilah mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan tamtsil ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tamtsil ada dua. Atau tasbih itu ada dua. Ima menyerupakan makhluk dengan Allah, yaitu mensifati makhluk, ya, dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah, ya. Seperti orang-orang Nasara mengatakan Isa huwallah, Isa adalah Allah. Atau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair huwallah, Uzair adalah Allah. Ya, maka ini menyerupakan makhluk dengan Allah. Artinya menempatkan kedudukan makhluk seperti kedudukan Allah. Maka ini juga tasbih, menyerupakan, dan hukumnya adalah syirik. Tentunya adalah syirkul akbar. Ini adalah syirik besar. Sedangkan yang kedua adalah mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Seperti orang-orang Yahudi, ya, mengatakan innallaha faqirun wa nahnu agniya. Mereka mengatakan Allah itu fakir, ya. Kemudian mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Jadi mereka mensifati Allah dengan sifat yang kurang, seperti sifat apa? Makhluknya. Fahada kufrun, maka ini adalah kufur tentunya. Nah, sedangkan kelompok yang kedua, yaitu yang dikenal dengan ahlu ta'til. Ahlu ta'til, yaitu orang-orang yang mengingkari penetapan nama-nama Allah, ya, atau yang dikatakan dengan istilah ahlu inkar, orang yang mengingkari nama Allah. Dan ini secara globalnya ada 3 kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama yang mengingkari nama Allah secara global, secara total. Jadi tidak menetapkan nama bagi Allah, tidak menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Sebab menurut mereka kalau Allah diberikan nama atau ditetapkan nama bagi Allah, maka itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala diberikan sifat, maka sifat, menetapkan sifat punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya, ya.
Dan ini adalah kaum Jahmiyah, pengikut Jaham Ibnu Safwan. Jadi pengikut Jaham Ibnu Safwan ataupun pengikut Ja'ad Ibnu Dirham. Jadi tidak menetapkan nama, tidak menetapkan sifat. Nah, orang yang tidak menetapkan nama Allah, kemudian tidak menetapkan sifat Allah secara menyeluruh, itu memang tidak digambarkan sebagai ahlul kiblah. Jadi bukan ahlul kiblah. Sehingga jumhur ulama tidak memasukkan Jahmiyah ke yang 72 golongan gitu ya. Karena 720 golongan itu yang disebutkan dalam hadis Iftiraqul Ummah dianggapnya adalah ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu adalah yang masih dianggap muslim. Nah, Jahmiyah yang mengingkari nama Allah, yang mengingkari sifat Allah secara mutlak, secara menyeluruh, maka itu tidak dianggap mukmin. Dan kita telah mengetahui kemarin bahwa Allah mengatakan falahu al-asmaul husna. Ya, bagi Allah adalah nama-nama yang baik. Kemudian walillahi al-matsalul a'la, ay as-sifatu al-ula. Artinya memiliki sifat-sifat yang agung. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Jadi menetapkan nama tetapi tidak menetapkan sifatnya. Mereka mengatakan al-alimu bila ilmin, as-sami bila sama, basirun bila basar, ya. Maka ketika mereka menetapkan nama seperti umpamanya al-alim, menetapkan nama al-alim, ya, sebagaimana kita mengetahui banyak ayat yang berkaitan dengan nama ini, ya, seperti wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Al-alim. Maka al-alim adalah ismun min asma'illah, nama di antara nama Allah. Nah, orang-orang kelompok yang kedua dari ahlul kalam itu yaitu tidak menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Mereka menetapkan nama ilmu. Ya, demikian juga mereka menetapkan nama As-Sami, mereka menetapkan nama Al-Basir. Tapi mereka mengatakan alimun bila ilmin, basirun bila basar, sami'un bila sama. Nah, ini adalah ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah. Jadi mereka menetapkan sebagiannya dan menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifatnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang menetapkan sebagian dari sifat dan mengingkari sifat yang lainnya. Yaitu di sini menetapkan nama-nama Allah Ta'ala, ya, kemudian menetapkan bahwa Allah memiliki sifat, tetapi terjadi takwil dalam sebagian nama, dalam sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentunya sifat-sifat ini seperti yang ditakwil, sifat ghadab, sifat mahabbah, sifat iradah, ya, sifat iradah, ya. Kemudian ya sifat yang berkaitan dengan sisi lain, sifat wajah, sifat istiwa. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah ditakwil, tidak ditetapkan sifat-sifat itu. Ditakwil ya seperti umpamanya sifat mahabbah ditakwil menjadi iradatu thawab, yang dimaksud Allah memberikan pahala. Kemudian ghadab, banyak sifat ghadab ditakwil menjadi iradatul intiqam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk memberikan apa? Hukuman, gitu ya, iradatul intiqam. Kemudian ya berkaitan dengan istiwa diartikan menjadi istaula. Sifat wajah diartikan adalah sawab, ya, ataupun wa yabqa wajhu rabbika, ya, diartikan itu adalah sawab dan semisalnya. Nah, ahli sunnah wal jamaah, ya, aqidatus salaf adalah punya kaidah dalam penetapan nama-nama Allah dan penetapan sifat-sifat Allah. Itu isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Yaitu isbatun bila tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Kemudian apa? Mensucikan tanpa menafikan. Ya. Karena kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya jelaskan sebelum menjelaskan tentang sifat ilmu di sini dan perinciannya insya Allah di pekan depan tentang hadis-hadis ini dan makna-makna ayat. Tapi kita menyorotinya hanya sifat ilmunya dulu dari ayat-ayat dan hadis ini. Nah,
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa seluruh ahlul kiblah artinya ini adalah yang dikategorikan sebagai ahlul kiblah. Walaupun terjadi perbedaan dari sisi masalah-masalah tertentu, tapi masih dikatakan ahlul kiblah. Maka ahlul kiblah itu punya kesepakatan, ya, punya kesepakatan dalam dua kesepakatan. Yaitu apa? Isbatu sifatul kamal wa tanzihu sifatin naqais. Bahwa ada kesepakatan kita wajib menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Jadi semua sesuatu yang menunjukkan sempurna kepada Allah itu ditetapkan sifat sempurna. Ya, seperti kita mengetahui umpamanya ya sifat Allah ya yang itu bergandengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Sifat Allah hayat ya. Kemudian sifat Allah qayyumiyah ya. Tentunya ini adalah sifat kamal. Kemudian dari penetapan Allah itu dinamakan sifat ya. Allah adalah namanya Al-Hayyu dan menetapkan sifat hayat, maka mesti menetapkan sifat-sifat lain. Yaitu apa? Al-ilmu. Ya, yaitu yang menafikan jahil. Kemudian as-sam'u, mendengar, ya, yang menafikan sifat as-summu, yaitu summun, yaitu tuli. Kemudian menetapkan sifat basar, ya, yang menafikan sifat ama, yaitu buta. Ya. Kemudian, ya, sifat di sini apa? Al-ilmu, as-sam'u, al-basaru. Jadi al-ilmu, as-sam'u, al-basaru. Ya. Maka tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala ini sifat sempurna. Sifat sempurna. Maka sepakat ahlul kiblah bahwa Allah disifati dengan sifat al-kamal. Ya, sifat kesempurnaan. Kemudian sepakat wajibnya menafikan sifat-sifat yang kurang. Ya, sifat-sifat yang kurang bagi Allah Ta'ala. Seperti umpamanya, ya, menafikan sifat-sifat al-maut. Ya. Kemudian sifat, ya, diperanakan atau beranak. Ya. Maka dikatakan lam yalid wa lam yulad. Kemudian sifat ajaz. Wa ma masahu min lugub. Ya. Dan sifat-sifat yang lain. Ya. Maka di dalam akidah ahli sunnah, kita menetapkan sifat Allah dibagi dua, yaitu sifat subutiyah, sifat manfiyah. Itu sifat musbatah, sifat manfiyah. Sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah dan sifat yang wajib kita nafikan kepada Allah. Sifat musbatah adalah sifat kamal dan sifat manfiyah adalah sifat naqas. Artinya sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an kita mengetahui ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa? La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Gitu kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat al-hayyu, kemudian maksud saya nama al-hayyu dan nama al-qayyum, maka menetapkan sifat hayat, al-hayatu al-kamilah, yaitu sifat hidup yang sempurna. Kemudian sifat qayyumiyah. Kemudian Allah langsung menafikan di situ, yaitu sifat yang nakis, yaitu tidur dan ngantuk. Yaitu apa? Sinatun wala naum. Karena ini adalah sifat kurang bagi Allah. Kalau untuk manusia ya orang tidur, ngantuk itu sehat kan. Kalau orang tidak bisa tidur, tidak bisa ngantuk itu diobatin kan. Karena bagi manusia tidak bisa tidur selamanya, maka itu adalah nakes. Tapi kalau Allah Ta'ala tidur, Allah Ta'ala ngantuk, maka itu nakes bagi Allah Ta'ala. Itu sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sepakat ahlul kiblah bahwa bagi kita wajib untuk mengagungkan Allah dengan menetapkan sifat-sifat Allah yang sifat itu sifat yang sempurna. Sebagaimana wajib kita untuk menafikan, meniadakan ya semua sifat-sifat yang tidak sempurna.
Nah, akan tetapi dalam tafsil, dalam perincian, ya, perincian apa yang layak bagi Allah dan apa yang tidak layak bagi Allah, marjinya apa? Artinya argumentasinya apa? Rujukannya adalah apa? Jadi apa marjinya, apa rujukannya? Itu yang jadi tentunya adalah bahasan yang sangat penting yang menjadi pembeda ya menurut ya antara ini akidah ahli sunnah dengan bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu dipahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Ya. Berarti Allah taala yang Maha tahu. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa bab yang berkaitan dengan nama dan sifat adalah babul khobar. Itu bab tentang berita dari Allah taala. Berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kewajiban kita itu adalah yang tentunya sikap manusia adalah baina tasdik wa takdzib. Antara kita membenarkan, antara kita itu adalah mendustakan. Ya, antara kita membenarkan dan kita mendustakan. Nah, ukuran untuk menetapkan nama Allah, ukuran untuk menetapkan sifat Allah, karena itu adalah perkara yang gaib, maka wajib dengan dalil. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala fi kitabihi. Au isbatu ma asbatahu an-nabi sallam fi sunnatihi. Ya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsilin wala tafwidin. Di mana akidah ahli sunnah mengatakan menetapkan apa yang ditetapkan Allah baginya, yaitu dalam Quran, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW bagi Allah di dalam sunnahnya, dengan tanpa harus menyelewengkan maknanya, kemudian kita tidak mentahrif, ya, tidak mentakwil, kemudian tidak menyebutkan kaifiyahnya, kemudian tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan itu adalah kaidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka ukurannya adalah apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Nah, sekarang kita lebih spesifik tentang ilmu. Ya, orang-orang Jahmiyah secara otomatis itu menafikan sifat ilmu bagi Allah. Jadi menafikan sifat ilmu bagi Allah. Maka oleh sebab itu satu firqah dalam masalah takdir itu ada yang dinamakan dengan kaum Gulatul Qadariyah yang muncul masih di zaman para sahabat. Masih ada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu muncul satu kelompok di Kufah, yaitu di bagian kota yang ada di Irak, di Kufah. Itu muncul dari seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani yang dia mengatakan al-amru unub, bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya apa? Sesuatu. Jadi ada sejumlah manusia yang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Imam Bukhari yang menetapkan bab ini adalah untuk membantah itu. Nah, apa yang harus kita tahu tentang ilmu Allah? Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi ahli sunnah menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Jadi sifat ilmu bagi Allah. Nah, lalu bagaimana kita mengimani tentang sifat ilmu bagi Allah? Jadi ilmu Allah. Maka yang pertama, sifat ilmu dikatakan ilmu azali abadi. Azali abadi. Dan sifat ilmu adalah termasuk sifat dzatiyah. Ya. Yang dimaksud ilmu azali abadi, ya, yaitu bahwa Allah senantiasa disifati dengan sifat ilmu yang dikenal dengan sifat dzatiyah. Bahwa Allah Ta'ala lam yazal mutasifun biha. Bahwa Allah Ta'ala terus menerus disifati dengan sifat tersebut. Jadi dengan sifat
ilmu. Ya, artinya adalah melekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ilmu ini dinamakan dengan ilmu azali. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus tahu tentang ilmu Allah atau sifat ilmu bagi Allah? Yaitu apa? Amun, syamilun, likulli syai'in, jumlatan wa tafsilan. Bahwa ilmu Allah itu ilmu yang mencakup dan ilmu yang sempurna. Jadi ilmu yang mencakup, ilmu yang sempurna. Nah, yang tadi disebutkan sejumlah ayatnya oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka dikatakan bikulli syai'in ilma. Ya. Bahwa Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu mengetahui. Nah, maka di dalam masalah iman kepada takdir itu kan ada 4 tingkatan. Iman kepada takdir. Iman kepada ilmu Allah, iman kepada kitabah, iman kepada masyiah, iman kepada al-khalqu. Ya. Itu adalah tingkatan iman kepada takdir. Jadi itu adalah tingkatan iman kepada takdir. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua apa yang terjadi. Sebelum terjadinya sesuatu. Dan bagaimana terjadinya sesuatu. Kapan terjadinya sesuatu. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dijelaskan tentang ayat turunnya hujan, ayat tentang hari kiamat, ayat tentang melahirkan, ya. Semua yang di situ berkaitan dengan segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu. Jadi menyebutkan ilmu yang menunjukkan ilmu Allah itu al-muhit bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, maaf, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita mengetahui yang merupakan kesempurnaan ilmu Allah, dikatakan oleh para ulama, lam yusbak bil jahlin, wala yalhaquhu binisyan. Bahwa ilmu Allah itu tidak diawali dengan jahil. Ya, kalau kita kan tidak mengetahui sesuatu sehingga tahu sesuatu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan sesuatu, maka Allah taala mengetahui sesuatu itu sebelum terjadinya. Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya, Allah menetapkan sesuatu dengan ilmunya, yaitu ilmu as-sabiq, ilmu yang terdahulu. Jadi ilmu yang terdahulu dengan sifat Allah yang dinamakan dengan sifat ilmu yang azali, yang dinamakan dengan sifat dzatiyah, ya, dari sifat ilmu tersebut. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu Allah itu ilmu yang sempurna. Yaitu la yusbak bil jahlin wala yalhaquhu binisyan, dan tidak akan, ya, diakhiri ataupun dibarengi dengan lupa. Jadi tidak ada sesuatu yang akan lupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau manusia lupa, hatta Nabi SAW lupa dalam urusan dunia. Tapi Allah tidak akan melupakan syariat yang Allah turunkan kepadanya. Karena Allah Ta'ala akan menjaganya. Ya. Kemudian, ini adalah berkaitan dengan ilmu. Penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penetapan ilmu dengan 3 kategori ini yang untuknya dipahami oleh kita semua, ya, untuk umumnya orang awam. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan mungkin yang saya tidak bahas hari ini karena dianggap perkara yang sangat dianggap sedikit rumit sedikit, ya. Maka itu akan diterangkan untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ya. Bahwa penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dipahami tadi. Bahwa ilmu Allah adalah azali. Dalam arti Allah Ta'ala selamanya disifati dengan sifat ilmu. Ya. Dan sifat ilmu adalah ilmu yang asyamil. Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ilmu al-kamil, yaitu ilmu yang
sempurna. Ilmu yang tidak diawali tidak tahu, dan ilmu yang tidak diakhiri dengan lupa. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ahli sunnah berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, ya, dari ahlul kalam, yang mereka menafikan ilmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya adalah Gulatur Rafidhah. Gulatur Rafidhah adalah orang-orang Rafidhah yang sangat jauh, ya. Maka orang-orang Mu'tazilah mengatakan alimun bila ilmin, sami'un bila basar, ya. Kemudian sami'un bila sama, basirun bila basar. Jadi alimun bila ilmin, sami'un bila sama, basirun bila basar. Mereka mengatakan seperti itu, ya. Dan ini kaum Mu'tazilah. Dan orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan al-amru unuf, bahwa Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. Sebelum terjadinya sesuatu. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah itu tahu sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. Tahu sesuatu bagaimana akan terjadinya sesuatu itu sebelum terjadinya sesuatu itu, ya. Dan ini adalah ilmu yang menunjukkan ilmu al-kamil, ilmu asyamil likulli syai', untuk segala sesuatu. Ya. Kemudian, ya, apa hikmah bagi seseorang mengetahui tentang sifat ilmu dengan 3 kategori yang tadi? Jadi dengan 3 kategori yang tadi. Nah, ada 2 hikmah yang sangat agung bagi setiap mukmin untuk memahami sifat ilmu. Ya. Apa? Al-istiqomah ala din. Yaitu menjadikan orang mukmin akan istiqomah dalam agamanya. Istiqomah tu fit taqwa. Istiqomah dalam takwa. Istiqomah fi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Istiqomah dalam melaksanakan perintah dan istiqomah dalam menjauhi larangan. Kenapa? Karena orang mukmin mengetahui bahwa Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Sehingga dalam satu pelajaran yang itu disebutkan juga oleh Imam Ibrahim Ibn Adham rahimahullahu ta'ala, menyebutkan satu nasihat yang sangat agung untuk pelaku-pelaku dosa atau orang yang akan melakukan dosa. Apa salah satunya? Dikatakan, silakan lakukan satu maksiat di tempat yang Allah tidak mengetahuinya. Jadi kalau seseorang di antara manusia berkata, ada tempat yang Allah tidak tahu kalau kita melakukan maksiat. Katanya silahkan Anda melakukan maksiat di tempat yang Allah tidak melihat kita. Tetapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menggambarkan tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu waktu pun, tidak ada satu kesempatan pun yang lepas dari ilmu Allah. Jadi yang lepas dari ilmu Allah. Maka orang mukmin tidak akan melakukan maksiat dimanapun. Dan akan melaksanakan hadis ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu apa? Berada. Karena makrifat kepada sifat Allah ini. Yang kedua, bahwa setiap mukmin itu akan merasa muraqabah. Muraqabah. Jadi ketika orang mukmin berjihad, ketika orang mukmin itu berdakwah, ketika orang mukmin itu beramal, dan kita mendapatkan rintangan-rintangan dari musuh, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dan Allah melihat musuh kita. Maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Maka di sini satu keyakinan
yang kuat dalam diri seorang mukmin untuk istiqomah, untuk kuat dalam semua rintangan yang ada di depannya. Kenapa? Dengan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah melihatnya. Allah tentunya mendengarnya. Allah taala mengetahuinya. Dan kita berbicaranya sifat yang satu ini adalah sifat ilmu bagi Allah taala, ya. Dan ini tentunya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan ilmu Allah tidak mengetahui sesuatu sehingga sesuatu itu apa? Terjadi. Ya, itu yang dinamakan gulat qadariyah. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan ketika kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah, maka wajib kita menetapkan 3 hal penting. Ya, bahwa sifat itu azali, kemudian sifat ilmu itu adalah mencakup segala sesuatu sempurna, dan ilmu Allah yang tidak diawali dengan tidak tahu dan tidak akhiri dengan artinya lupa, dan itu tentunya adalah kesempurnaan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk sementara kita demikian pembahasan yang saya bahas. Kita belum menjelaskan tafsiran dari ayat itu, belum menjelaskan tafsiran dari hadis, dan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi yang urgen kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan urgensi penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang sangat bermanfaat. Tapi ikhwatifillah, para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui layanan telepon. Tapi kita coba sambungkan ke penelpon pertama. Halo. Tapi nampaknya belum tersambung. Kita beralih ke layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, dengan hamba Allah di Bogor. Mohon izin bertanya terkait perkataan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Berkaitan dengan perkataan tersebut, bagaimanakah keadaan seseorang yang timbangan amalnya lebih banyak daripada timbangan dosanya, namun ia masih mencintai orang non-muslim? Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhol. Mencintai non-muslim tentunya ada 2 kategori, ya, mencintai non-muslim. Ya. Mencintai non-muslim seperti cinta yang bukan mahabbah diniyah. Ya. Seperti umpamanya bapak mencintai anaknya, bapaknya muslim, anaknya kafir umpamanya. Atau anaknya muslim, bapaknya masih kafir atau ibunya masih kafir. Atau kakaknya udah muslim, adiknya masih kafir. Kemudian dia mencintai dalam kecintaan, dalam artinya yang di sini adalah cinta tabi'iyah, maka itu tidak mencacati iman. Ya, tidak mencacati iman. Tapi kalau seseorang mukmin mencintai saudaranya yang kafir, bahkan bapaknya yang kafir karena kekafirannya, maka sudah barang tentu ini mencacati imannya. Jadi mencacati imannya, bahkan bisa dalam kategori kafir, ya. Kalau orang yang membenarkan kekafirannya kemudian mendukung atas kekafirannya, maka itu bisa membahayakan bagi setiap mukmin. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui layanan telepon. Baik, kita coba hubungkan kembali ke penelpon yang sedang menunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Mohon maaf Bapak, sebelumnya boleh dikecilkan terlebih dahulu radio atau televisinya. Baik, silakan Bapak. Mau bertanya tentang yang termasuk tauhid uluhiyah dan rububiyah gitu, Pak Ustaz. Apa saja contohnya itu?
Contohnya tauhid uluhiyah dan rububiyah, begitu Pak? Iya, itu aja. Baik, syukran Bapak. Tafadhol Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin ada dua penjelasannya agar seluruh kaum muslimin memahami ya. Taksimat yang disebutkan oleh para ulama itu dengan istiqra. Artinya pembagian-pembagian yang dijelaskan oleh para ulama tentang pembagian tentang hukum, pembagian masalah itu istiqra, yaitu hasil penelaahan yang seksama kepada dalil-dalil. Kemudian yang kedua, untuk pemisahan, tamyiz, memisahkan sesuatu dengan yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, otomatis adalah untuk memudahkan dalam memahami. Seperti kalau kita bicara umpamanya, apakah Anda beriman kepada Allah? Iya, beriman kepada Allah. Tapi kan harus dirinci bagaimana beriman kepada Allah itu. Apa yang harus kita imani tentang Allah? Nah, maka dirinci oleh para ulama dengan rincian tadi. Ya, bagaimana kita mentauhidkan Allah? Ya, mengesahkan Allah itu seperti apa? Nah, maka dirinci oleh para ulama. Tauhid rububiyah yaitu menetapkan sifat rububiyah bagi Allah. Allah sebagai Rabb. Nah, apa cakupannya tauhid rububiyah itu? Yaitu apa? Ifradullahi bil khalqi, ifradullahi bil mulki, ifradullahi ta'ala bitadbir. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu? Ya, skalanya dimaksudkan kepada 3 gitu kan. Cakupannya yang sangat luas. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam penciptaan. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, salah satunya meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dan ayat-ayat yang lainnya. Yang kedua, ifradullahi bil mulki, mengesahkan Allah dengan kepemilikan. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, maliki yaumiddin, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Yaitu mengesahkan Allah dalam kepemilikan. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah dalam memiliki bumi dan seisinya ini. Yang hakikat memiliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, ifradullahi ta'ala bitadbir. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam pengurusan. Yang mengurus Allah Ta'ala. Nah, pengurusan ini termasuk menghidupkan, mematikan, memberi, menahan, ya, kemudian mendatangkan penyakit, mengangkat dan merendahkan. Semuanya adalah berkaitan dengan tauhid rububiyah ini. Ya. Sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, ayat tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, ayat tauhidul ta'ah, yaitu mengikhlaskan taat kita kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, yaitu dalam makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Maka ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah itu hanya kepada Allah. Taat itu hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad. Ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan itu adalah sekedar perinciannya. Allah Ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Taib, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Maka kepada Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat ikhtitab. Tafadhol Ustadz. Kaum muslimin pemirsa Roja TV di mana saya berada. Jadi di pelajaran hari ini kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Nah, sifat ilmu bagi Allah ini harus kita pahami dengan 3 tingkatan. Paling pokok adalah dengan 3 pemahaman tadi. Pertama, bahwa ilmu Allah adalah azali abadi. Ilmu Allah itu azali. Dalam arti Allah disifati dengan sifat ilmu. Jadi tidak ada yang baru dari sifat ini. Sebagaimana Allah itu adalah qadim, maka sifatnya juga adalah qadim. Gitu. Yang kedua adalah sifat ilmu yang
mencakup segala sesuatu, ya, mencakup segala sesuatu. Kemudian ilmu Allah itu tidak diawali dengan tidak tahu dan tidak akhiri dengan tidak tahu. Dalam arti ilmu Allah itu ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya apa? Sesuatu, ya. Dan bagaimana akan terjadinya sesuatu itu Allah mengetahuinya, ya. Jadi Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan tadi dikatakan hikmah dari memahami dan mengetahui sifat ilmu bagi Allah, ya, menjadikan orang mukmin itu senantiasa istiqomah dan merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan orang mukmin itu senantiasa menjaga taat kepada Allah, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh pihak dan tentunya kepada teman-teman di Roja TV dan yang telah menemani saya pada kesempatan siang hari ini untuk kita membahas tentang kitab tauhid di bab ataupun di bahasan akhir dari kitab Sahih Bukhari. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.